Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya di channel Kopi Inspirasi 81. Tahukah Anda, Cina bakal punya kebun sawit terluas di dunia. Dalam waktu tidak lama lagi, Cina akan menjadi raksasa perkebunan sawit terbesar di dunia, mengalahkan Indonesia. Bahkan tidak tanggung-tanggung, setelah melalui serangkaian penelitian, Cina akan memiliki sawit berkualitas super dan mampu memenuhi kewajiban perkebunan sawit yang berkelanjutan. Jika Indonesia juga beserta Malaysia dengan bangga mengklaim sebagai pemilik lahan perkebunan sawit dan produsen minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia, maka berhati-hatilah. Dalam waktu tak lama lagi, Cina akan memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia, mengalahkan luas lahan sawit Indonesia dan Malaysia jika disatukan. Merujuk pada laman rspo.org yang diakses, disebutkan luas lahan yang disiapkan Cina untuk perkebunan sawit itu mencapai 30 juta MU atau sekitar 2 juta hektar. Cina benar-benar serius dalam mengembangkan tanaman kelapa sawit. Jika selama ini diklaim kalau sawit tidak akan tahan cuaca dingin, menurut laman rspo.org itu, Cina bahkan sudah mampu menciptakan varietas sawit yang tahan dingin. Varietas itu bahkan tanpa biji. Kenapa Cina ngotot untuk mengembangkan sawit? Karena Cina tak mau lagi jadi negara pengimpor CPO terbesar kedua di dunia. Tahun 2020 lalu, Cina bahkan harus mengimpor lebih dari 7 juta ton CPO termasuk dari Indonesia. Pengembangan tanaman sawit di Cina ini dilakukan oleh para peneliti yang tergabung dalam Pusat Penelitian Karet (PPK). Nah, PPK ini gabung pula dalam lembaga induk yang bernama Lembaga Penelitian Budaya Pertanian Tropis di Grup Pimpinan untuk Adaptasi Regional dan Percobaan Penanaman Varietas Kelapa Sawit (RRC). Pada penelitian Cina menggunakan lahan pembibitan seluas 660 MU di Danzhou dan menampung 335 varietas plasma nutfah kelapa sawit dengan total 7.168 bibit. Lue selaku Wakil Direktur Rubber Research Institute dan Dr. Zheng Xianghai selaku Ketua Tim Penelitian dan Kantor Kerjasama Penanaman Uji Coba Kelapa Sawit mengungkapkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan sekumpulan bahan plasma nutfah dengan hasil tinggi. Ia merinci, sawit yang berhasil diciptakan Cina, yakni berondolan tanpa biji, punya kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi, tanaman sawit tumbuh pendek, dan berbuah panjang. Selain itu, bahan plasma nutfah spesifik lainnya telah dievaluasi dan disaring agar tercipta sawit yang lebih berkualitas dan sebagai dasar bagi pengembangan industri sawit dengan segala varietas di Cina. Sejumlah wilayah di Cina seperti di Provinsi Hainan, Yunnan, Fujian, Guangdong, dan Provinsi Guangxi diproyeksikan akan menjadi areal penanaman kelapa sawit secara massal dalam beberapa tahun ke depan. Cina tidak hanya berkutat pada penelitian tanpa praktek. Pada tahun 2019, setelah hampir 2 dekade penanaman percobaan dan dengan dukungan Kementerian Pertanian dan Pedesaan, Cina dengan percaya diri
telah melepas varietas kelapa sawit yang baru, Reyo nomor 4. Varietas ini telah disetujui dan didaftarkan ke Komite Nasional untuk Tanaman Tropis Cina. Varietas baru ini akan ditanam dalam skala yang masif di Provinsi Hainan. Varietas ini diklaim memiliki hasil yang maksimal, stabil dan potensi adaptasi yang luas, ketahanan yang kuat terhadap angin dan kekeringan. Setahun berikutnya, tahun 2020, Cina kembali melepas varietas Reyo nomor 6 dan ditanam di Hainan serta sejumlah wilayah lain di Cina yang beriklim tropis atau agak kering. Varietas ini diklaim berhasil menghasilkan minyak tahunan lebih dari 200 kg per MU. Varietas khusus ini telah diteliti dan dikembangkan selama 20 tahun. Memiliki kualitas yang tinggi, pembungaan dan pembuahan awal yang baik, hasil tinggi dan stabil, dan kekeringan yang kuat dan tahan angin. Juga membuatnya cocok untuk ditanam di Pulau Hainan dan wilayah lain dengan iklim serupa di seluruh Cina. Lalu, yang tidak kalah menghebohkan, Cina kini juga varietas sawit tanpa biji yang disederhanakan. Varietas ini diberi nama Reyo nomor 40 dan sudah ditanam di Guangdong, Hainan, dan lokasi lainnya. Varietas ini selain berkualitas tinggi juga tahan dingin. Dengan demikian, Cina telah berhasil mematahkan mitos kalau sawit tidak bisa ditanam di daerah yang dingin. Jika sudah begitu dahsyatnya kemajuan Cina dalam mengembangkan tanaman kelapa sawit, masihkah kita berleha-leha? Jika abai, mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan, Indonesia akan kehilangan pasar ekspor CPO terbesar kedua di dunia. Pemerintah, pengusaha, peneliti, dan petani sawit harus sejalan agar sawit kita mampu diserap. Plus dengan menciptakan berbagai produk turunannya agar tetap tercipta pasar yang stabil. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.